Top Markotop bikin lawan panas dingin. FIFA bantu Indonesia? Hanya satu hal. FIFA berisyarat mengejutkan untuk timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia. Kabar menggembirakan datang untuk timnas Indonesia. Ternyata ada satu syarat sederhana yang harus dipenuhi agar skuad Garuda bisa melaju ke Piala Dunia. Cukup lakukan satu hal ini, impian Indonesia untuk berlaga di ajang sepak bola terbesar dunia bisa terwujud. Apakah itu? Lihat selengkapnya di bawah ini. Percaya diri dan bertenaga badak. Calvin Verdon ungkap kenapa timnas Indonesia bisa kalahkan Jepang di laga berikutnya. Calvin Verdon tak ragu sedikit pun bahwa timnas Indonesia bisa menaklukkan Jepang. Menurutnya ada beberapa faktor yang membuat timnas Garuda punya kesempatan emas untuk meraih kemenangan besar. Inilah alasan mengapa Verdon sangat optimis terhadap kemampuan timnas Indonesia. Wow, sepertinya masih berlanjut lawan negara-negara Teluk. Seram tapi tak gentar. Calon rival timnas Indonesia di putaran keempat ternyata lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Negara-negara Teluk ini sudah mempersiapkan tim dengan kualitas luar biasa. Dengan para pemain bintang dan taktik canggih, mereka siap mengguncang putaran keempat. Timnas Indonesia harus berjuang keras untuk menghadapi ancaman besar ini. Simak secara seksama alur putaran 4 dan seterusnya di bawah ini. Gol, gol, gol. Ole, ole, ole. Itulah sepenggal lagu Pildun buat Bang Ole Romenyi yang dahsyat. Karena bahkan terpanggang di tengah lautan manusia, Ole Romenyi tetap ingin supporter timnas Indonesia bermimpi besar. Meski udara di GBK sangat panas dan sesak oleh ribuan supporter, Ole Romenyi tak gentar. Dengan tatapan penuh semangat, ia melihat wajah-wajah supporter di tribun sebagai pengingat bahwa mimpi timnas Indonesia masih hidup dan harus terus diperjuangkan. Ia menemukan kekuatan untuk terus berjuang. Seperti ini cerita lengkapnya, kata Ole Romenyi. Ini waktunya membahas kapten timnas kita Bang J yang juga mengagumi Rizky Ridho. Mengagumkan. Jay Itzes dan Rizky Ridho kombinasi maut di jantung pertahanan timnas Indonesia. Jay Itzes dan Rizky Ridho ternyata punya chemistry luar biasa yang membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh, juga ditambah Justin Hubner menjadi kombinasi sekuat beton. Ketiganya saling melengkapi dengan kekuatan fisik dan kecerdasan membaca permainan. Seperti ini lengkapnya penuturan Bang J. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Markotop bikin lawan panas dingin. FIFA bantu Indonesia? Hanya satu hal. FIFA berisyarat mengejutkan untuk timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia. Kabar menggembirakan datang untuk timnas Indonesia. Ternyata ada satu syarat sederhana yang harus dipenuhi agar skuad Garuda bisa melaju ke Piala Dunia. Cukup lakukan satu hal ini, impian Indonesia untuk berlaga di ajang sepak bola terbesar dunia bisa terwujud. Apakah itu? Lihat selengkapnya di bawah ini. Konfederasi Sepak Bola Internasional atau FIFA memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Menurut FIFA, ada cara lain yang akan dilewati timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia meskipun telah mengalahkan Bahrain Selasa malam lalu. Patrick Kluivert tampaknya mulai sumringah. Pasalnya, kemenangan atas Bahrain membuat kepercayaan supporter terhadap dirinya kembali lagi. Sebelumnya, Patrick Kluivert mendapat kritikan keras dari supporter lantaran laga debutnya di timnas Indonesia berakhir dengan kekalahan telak atas Australia. Namun, evaluasi besar-besaran yang dilakukan oleh tim kepelatihan membuat timnas Indonesia akhirnya berhasil bangkit setelah terpuruk di markas Australia.
Gol tunggal oleh Romani mengantarkan timnas Indonesia mencatatkan kemenangan kedua di grup C, sekaligus menjaga asa untuk mentas di Piala Dunia 2026. Meski menang, namun kans timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia di posisi 2 teratas tampaknya cukup sulit. Sebabnya Australia dapatkan hasil positif dalam 2 laga terakhir. Kendati demikian, timnas Indonesia masih berpeluang melangkah ke Piala Dunia 2026 melalui jalur 4 tim teratas di babak penyisihan grup. Di sisi lain, tiba-tiba saja FIFA selaku Konfederasi Sepak Bola Dunia mengungkapkan bahwa ada satu cara ampuh jika timnas Indonesia ingin ke Piala Dunia. Pada awalnya, FIFA merasa cukup optimistis kalau timnas Indonesia bakal mengatasi Cina di pertemuan berikutnya sehingga mengukuhkan Garuda di papan atas. Dengan Tiongkok sebagai lawan berikutnya pada bulan Juni nanti, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk merangsek ke papan atas klasemen, kata FIFA. Setelah itu perjalanan akan berakhir di Osaka, di mana Garuda harus menghadapi Jepang, tim yang sudah memastikan tiket ke putaran final, ujarnya. Meski begitu, FIFA kemudian mengatakan bahwa masih ada faktor kunci yang mungkin dapat membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, yaitu mentalitas kuat dari setiap pemain. Indonesia membutuhkan kombinasi kerja keras, keberanian, dan mentalitas sepak bola yang kuat untuk menulis sejarah baru, tulis FIFA. Bukan cuma itu, kata FIFA, militansi dari supporter Garuda juga bisa menjadi pemantik timnas Indonesia untuk mengulangi pencapaian 88 tahun silam. Dengan dukungan supporter yang tak pernah padam dan tekad yang semakin kuat, perjalanan ini bisa menjadi back to the future versi Garuda, jelas FIFA. Bukan untuk mengulang sejarah, tetapi untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah, tutupnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Percaya diri dan bertenaga badak. Calvin Verdon ungkap kenapa timnas Indonesia bisa kalahkan Jepang di laga berikutnya. Calvin Verdon tak ragu sedikit pun bahwa timnas Indonesia bisa menaklukkan Jepang. Menurutnya ada beberapa faktor yang membuat timnas Garuda punya kesempatan emas untuk meraih kemenangan besar. Inilah alasan mengapa Verdon sangat optimis terhadap kemampuan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan bertemu Jepang pada laga terakhir putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut rencananya baru akan digelar pada 10 Juni mendatang. Pertandingan nantinya digelar di kandang Jepang. Timnas Indonesia akan sangat diuntungkan bila sanggup mengalahkan Jepang. Pasalnya, timnas Indonesia bakal berpeluang merangsek ke peringkat kedua dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert sementara menempati posisi keempat Grup C dengan raihan 9 poin. Poin tersebut kini hanya terpaut 4 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Namun target kemenangan di kandang Jepang tentu bukan target yang mudah. Seperti yang diketahui, Jepang merupakan tim terkuat di Grup C. Tim asuhan Hajime Moriyasu sukses memuncaki klasemen dengan raihan 20 poin. Jepang juga menjadi tim pertama dari Grup C yang berhasil mengamankan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Calvin Verdon menilai timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk mengalahkan Jepang. Hal tersebut tak terlepas dari posisi aman yang dimiliki Jepang. Kita bisa berharap keajaiban terjadi saat menghadapi Jepang away.
Mereka sudah lolos ke Piala Dunia, jadi kami mungkin punya kesempatan untuk menang, kata pemain Verdong. Sementara itu, timnas Indonesia akan menjamu Cina sebelum melawan Jepang. Duel tersebut dijadwalkan terlaksana pada 5 Juni 2025. Calvin Verdong mematok kemenangan untuk laga ini. Sekarang kami hanya perlu menang melawan Cina dalam kurung 5 Juni, ucap Calvin Verdong. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Wow, sepertinya masih berlanjut lawan negara-negara teluk. Seram tapi tak gentar. Calon rival timnas Indonesia di putaran keempat ternyata lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Negara-negara teluk ini sudah mempersiapkan tim dengan kualitas luar biasa. Dengan para pemain bintang dan taktik canggih, mereka siap mengguncang putaran keempat. Timnas Indonesia harus berjuang keras untuk menghadapi ancaman besar ini. Simak secara seksama alur putaran 4 dan seterusnya di bawah ini. Putaran keempat kualifikasi menuju Piala Dunia 2026 kini menjadi perburuan paling realistis bagi timnas Indonesia. 5 negara teluk telah menantinya. Secara matematis, Indonesia memang masih memiliki peluang lolos otomatis ke pesta akbar di Amerika Utara itu melalui putaran ketiga. Namun peluang itu sangat tipis dan cenderung berada dalam genggaman Australia untuk mendampingi Jepang. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini menyisakan 2 pertandingan pada Juni mendatang. Bermodal 9 poin, timnas Indonesia akan menjamu Cina dengan target menang, lalu berangkat ke Jepang untuk menjemput paling tidak 1 poin. Jika tak ada aral melintang, skuad Garuda bisa mengemas total 13 poin. Australia dengan 13 poin akan menjamu Jepang dan bertandang ke Arab Saudi. Sebelum menjamu Australia, pertemuan Arab Saudi dengan Bahrain di Rifah menjadi laga yang paling ditunggu Indonesia. Hasil imbang atau Bahrain kalah versus Arab Saudi akan sangat kondusif bagi J. Itzes DKK dalam mengamankan posisi ke putaran keempat. Di putaran keempat, 6 tim dari urutan ketiga dan keempat putaran ketiga akan bertanding yang dibagi menjadi 2 grup. Setiap grup putaran keempat diisi 3 tim, seluruh pertandingannya akan digelar di tempat netral di luar 6 negara pesertanya. Jadi setiap tim di grup akan bertemu alias hanya melakoni 2 pertandingan yang dimulai 8 Oktober 2025. Juara grup atau tim yang paling tinggi poinnya lolos ke Piala Dunia 2026. Jika ada tim yang memiliki poin sama, maka ditentukan berdasarkan selisih gol, kemudian jumlah mencetak gol. FIFA belum mengumumkan kapan drawing atau undian putaran keempat. Yang pasti, jika timnas Indonesia menjadi salah satu peserta putaran keempat, maka bertemu tim dari negara teluk atau Asia Barat sangat potensial. Berdasarkan klasemen saat ini, seluruh posisi ketiga dan keempat diisi tim-tim negara teluk, yakni Uni Emirat Arab dan Qatar dari grup A, Irak dan Oman B, serta Arab Saudi C. Mengemas masing-masing 13 dan 10 poin, Uni Emirat Arab dan Qatar cukup aman dari tim di bawah mereka, Kirgistan dengan 6 poin. Begitu pula Irak dan Oman, yang masing-masing memiliki 12 dan 10 poin, jauh dari kejaran Palestina 6 poin. Sedangkan Arab Saudi senang bisa berada di posisi ketiga klasemen grup, unggul 1 poin dari Indonesia, serta 4 poin dari Bahrain dan Cina.
Seluruh tim itu berada dalam 100 besar peringkat FIFA saat ini, dimulai dari tertinggi Qatar 48, Irak 56, Arab Saudi 59, Uni Emirat Arab 63, hingga terendah Oman 80. Sedangkan Indonesia masih berada di peringkat 127 dunia. Namun, peringkat itu tak menjamin atau menggambarkan 100% kemampuan atau keunggulan sebuah tim. Kim Pen-gon ketika masih melatih timnas Malaysia bahkan menegaskan peringkat FIFA tak bisa menjadi ukuran tim yang lebih tinggi pasti lebih baik atau cenderung menang atas tim lebih rendah. Tim Merah Putih misalnya berhasil membungkam Arab Saudi 2-0 setelah bermain 1-1 dalam pertemuan pertama di grup C kualifikasi ini. Di grup B, Kuwait yang berperingkat lebih rendah dari Indonesia, yakni 134, mampu menahan Irak 2 kali dengan skor 0-0 dan 2-2. Dengan alasan itu, skuad asuhan Patrick Kluivert yang kini memiliki kekuatan lebih meyakinkan sangat berpotensi menjadi juara grup di putaran keempat untuk meraih tiket Piala Dunia 2026. Sejelek-jeleknya Indonesia menjadi runner-up grup, tetapi harus kembali berjuang lebih keras. Runner-up masing-masing grup melaju ke putaran kelima untuk bertemu 2 leg pada 13 dan 18 November 2025. Pemenang putaran kelima itu berhak ke play-off antar konfederasi untuk bergabung dengan 1 dari zona Afrika, 1 dari Amerika Selatan, 1 dari Oseania, dan 2 dari Amerika Utara. Tim-tim itu akan diperingkat sesuai ranking FIFA, di mana 4 terendah akan memainkan 2 laga sistem gugur. Pemenangnya akan bertemu 2 tim berperingkat tertinggi dalam 1 set laga sistem gugur untuk menentukan siapa yang lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga artikel ini dibuat, baru 4 tim yang telah meraih tiket Piala Dunia 2026 dari kualifikasi. Keempat tim itu adalah Jepang dan Iran dari zona Asia dalam kurung AFC, Selandia Baru dari Oseania dalam kurung OFC, dan Argentina dari Amerika Selatan dalam kurung CONMEBOL. Mereka sudah bergabung dengan 3 tuan rumah yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sehingga menanti 41 tim lagi. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Gol, gol, gol. Ole, ole, ole. Itulah sepenggal lagu Pildun buat Bang Ole Romenyi yang dahsyat. Karena bahkan terpanggang di tengah lautan manusia, Ole Romenyi tetap ingin supporter timnas Indonesia bermimpi besar. Meski udara di GBK sangat panas dan sesak oleh ribuan supporter, Ole Romenyi tak gentar. Dengan tatapan penuh semangat, ia melihat wajah-wajah supporter di tribun sebagai pengingat bahwa mimpi timnas Indonesia masih hidup dan harus terus diperjuangkan. Ia menemukan kekuatan untuk terus berjuang. Seperti ini cerita lengkapnya, kata Ole Romenyi. Penyerang timnas Indonesia Ole Romenyi menceritakan pengalaman mengesankan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK saat bungkam Bahrain. Ole Romenyi menjadi aktor kemenangan timnas Indonesia saat mengalahkan Bahrain 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa. Gol semata wayangnya pada menit ke-24 memelihara asa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Sebenarnya ini adalah pengalaman pertama Ole Romenyi bermain di kandang Garuda, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemain 24 tahun itu berulang kali menyatakan kekagumannya terhadap atmosfer di stadion kebanggaan milik Indonesia itu. Rasanya luar biasa bisa menang di sini, supportnya luar biasa. Saya belum pernah melihat hal semacam ini, kata Ole Romenyi di konferensi pers pasca laga.
Meskipun ini baru satu kemenangan, akan ada tujuan besar yang kita raih lagi ke depannya. Kita tidak sabar dengan jeda internasional berikutnya. Kami sangat percaya diri dan saya tidak sabar menatap pertandingan selanjutnya, tambahnya. Meski di sisi lain, Ole juga mengakui bermain di GBK juga sangat panas dan membuatnya kelelahan. Supporter Timnas Indonesia memang memenuhi SUGBK yang dipadati 70.000 penonton di laga kontra Bahrain. Susah menyadari seberapa panasnya saat lagi bermain, kata Ole Romenyi saat berada di mixed zone SUGBK pasca laga lawan Bahrain. Saya nggak biasa sama cuaca seperti ini, jadi harus belajar adaptasi. Tapi ya kami menang. Saya lelah sekali tapi puas, tambahnya. Tapi panasnya SUGBK tak sebanding dengan mimpi Timnas Indonesia. Ole mengaku dirinya sesekali melihat tribune untuk menyadari bahwa mimpi Timnas Indonesia menuju Piala Dunia sangat penting. Atmosfernya gila, saya belum pernah merasakan yang seperti ini, kata Ole Romenyi. Kadang kami lihat ke tribune dan sadar bahwa ini lebih dari sekadar permainan sepak bola. Fantastis, tambahnya. Ole Romenyi menjelaskan betapa pentingnya mimpi bisa melaju ke Piala Dunia bagi Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Nijmegen itu bisa membayangkan anak-anak Indonesia yang bermain sepak bola bisa terinspirasi saat negaranya bermain di Piala Dunia. Ya kami mau menang di setiap pertandingan, kami mau fokus satu laga ke laga berikutnya, nggak mau mikir terlalu jauh, ujar Ole. Dengan kualitas pemain yang kami punya di tim ini, kami sangat percaya diri. Mimpinya lolos ke Pildun tentu saja, itu pencapaian luar biasa. Bayangkan betapa luar biasanya buat Indonesia dan semua anak-anak yang main sepak bola di sini. Mereka bisa lihat negaranya main di Piala Dunia. Itu yang kami perjuangkan, tambahnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Ini waktunya membahas kapten timnas kita Bang J yang juga mengagumi Rizky Ridho. Mengagumkan. Jay Itzes dan Rizky Ridho kombinasi maut di jantung pertahanan timnas Indonesia. Jay Itzes dan Rizky Ridho ternyata punya chemistry luar biasa yang membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh, juga ditambah Justin Hubner menjadi kombinasi sekuat beton. Ketiganya saling melengkapi dengan kekuatan fisik dan kecerdasan membaca permainan. Seperti ini lengkapnya penuturan Bang J. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes merasa nyaman bermain dengan Rizky Ridho sebagai tandemnya di lini belakang. Jay Itzes kembali membentuk benteng kokoh di lini belakang Timnas Indonesia bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kombinasi ketiganya menghadirkan kemenangan 1-0 atas Bahrain dalam laga ke-8 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (25 Maret 2025). Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang paling menonjol pada laga tersebut. Pemain Persija Jakarta tersebut mencatatkan 60 sentuhan, 37 umpan dengan akurasi 78%, 1 crossing sukses, 3 umpan lambung sukses, 1 kemenangan duel darat, dan 2 kemenangan duel udara. Selain itu, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut itu juga melakukan 2 intercept, 1 tackle, serta 6 sapuan. Salah satu sapuan yang paling diingat publik terjadi saat dirinya menghalau sontekan pemain Bahrain yang hampir masuk ke gawang Indonesia pada menit ke-48.
Jay Itzes memuji Rizky Ridho sebagai salah satu pemain terbaik dalam timnas Indonesia. Pemain 23 tahun tersebut dinilai punya banyak potensi. Pria yang kerap dijuluki Bang J oleh supporter tersebut senang bertandem dengan Rizky Ridho di lini belakang. Saya sudah katakan di wawancara terakhir, saya sangat menghormatinya, ujar Jay Itzes. Ridho adalah salah satu pemain terbaik yang kami miliki. Saya pikir dia adalah salah satu pemain yang memiliki potensi dalam tim. Jadi saya senang bermain dengannya, kata Itzes. Jay Itzes dan Rizky Ridho pertama kali bertandem di lini belakang pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 saat melawan Vietnam pada 21 Maret 2024. Sejak laga tersebut, chemistry keduanya telah terbentuk dan menjadi palang pintu tak tergantikan untuk skuad Garuda. Ridho kemudian harus bersaing dengan Mads Hilgers yang resmi menjadi WNI per Oktober 2024. Namun Mads Hilgers belum menemukan performa terbaiknya setelah resmi bermain untuk timnas Indonesia. Rizky Ridho tetap kokoh mengamankan satu tempat di skuad timnas Indonesia. Ketika ditanya lebih suka bermain dengan siapa, Jay Itzes mengaku tak ada perbedaan antara Mads Hilgers dan Rizky Ridho. Keduanya sama-sama pemain berkualitas dan timnas Indonesia beruntung memiliki dua nama bagus di lini pertahanan. Saya pikir keduanya pemain bagus. Mads bermain di level tinggi, ujar Jay Itzes. Kadang kami mudah berkomunikasi karena dia berbahasa Belanda juga. Kalau sama Ridho, kami berbicara dengan bahasa Inggris, tetapi ya sama saja. Keduanya pemain bagus dan punya kualitas. Saya pikir kita beruntung dan senang punya mereka dalam tim, tutup dia.